Kalau teman-teman ingat, kemarin kan kita habis perangkap ikan menggunakan botol ya guys ya, dan kita mendapatkan banyak sekali ikan guys. Nah, ini ikannya sudah kita siapkan di sini, dan ini memang pas aku perhatiin ya, ikannya itu nggak cuman ikan cere doang, tapi bermacam-macam sekali ya guys ya. Tapi ya kurang lebih bentukannya seperti ini guys. Cuman ini agak beda nih, ini kayak beda spesies gitu loh yang ini nih. Teman-teman bisa perhatiin ya, ternyata nih tuh ada dua kan di depan kita ya, yang atas sama yang bawah. Ini aja tuh kayak dari jenis yang seperti itu agak berbeda guys ya. Dia kira-kira ada respon kan? Dikasih cebong guys. Langsung dimakan kalau sama dia mah ya. Baru sekali dia ya dimakan loh. Mana ikan? Oh, yang itu. Yang ini nih ternyata ngeri loh dia makannya guys. Oke guys, jadi video kali ini kalau teman-teman ingat, kemarin kan kita habis perangkap ikan menggunakan botol ya guys ya, dan kita mendapatkan banyak sekali ikan guys. Nah, ini ikannya sudah kita siapkan di sini, dan ini memang pas aku perhatiin ya, ikannya itu nggak cuman ikan cere doang, tapi bermacam-macam sekali ya guys ya. Bahkan juga ada ikan sodahar, dan kalau teman-teman lihat juga di sini ada beberapa kecebong-kecebongan juga nih guys, seperti ini. Kecebongnya itu bahkan sudah ada kakinya, ini pakai tanganku aja guys ya. Gitu. Dia tuh sampai udah ada kakinya tuh guys ya. Saking memang banyak sekali kecebong dan juga kodok-kodok kan di sana. Nah, setahu aku emang kecebong kayak gini tuh ada beberapa temanku juga kan yang dia tuh ternak Pac-Man ya. Pac-Man itu kan dia memang kodok dan ujung-ujungnya kan, dan awal-awalnya kan pasti dari kecebong dulu. Memang dikasih makannya tuh cacing sutra guys. Jadi mereka tuh mungkin memang secara alamiah makannya cacing sutra sampai masuk ke dalam perangkap kita gitu ya guys ya. Nah, cuman di sini yang mau aku coba buat pisahkan adalah beberapa ikan cupang-cupang alam. Ya sebenarnya tuh kita lumayan dapat banyak ya guys ya di sini ya. Salah satunya adalah ini guys nih. Aku bakal coba buat pisah-pisahin. Aku bakal sortir ya guys ya. Kita dapat berapa banyak cupang alam di sini. Kita dapat satu, bakal ditaruh di sini nih. Satu ya guys. Jantan betinanya aku kayaknya kalau yang jantan sih biasanya dia warnanya lebih bagus ya. Juga cupang alam ya. Dua. Coba liatin langsung aja ke sini nih. Dua ya. Ini kita dapat dua ya guys ya. Aku mau coba buat hitung dulu. Ini 3, 4. Kelihatannya sangat amat jelas kali di situ nih. 5. Kita mau sortir ikan cupang mana yang terbaik yang bakal kita pelihara terus ke depannya ya. Ini 6. Ikan cupangnya pada lemes-lemes banget guys ya. 7. Lumayan banyak ternyata. Ini 8. Kita dapat 8 ikan cupang alam guys ya. Iya benar ada 8 ya. Ini ada lagi nih. Tapi ikan cupang alamnya bentukannya kayak masih putih begitu guys. Kan ini cupang alam kan? Oh iya ini juga cupang alam ya. 8, 9 tuh ya. 9 nih. Lompat mulu ya. Ini mah cupang ujung berungiensis guys ya. Karena kita dapat dari sana. Nih, sip. Oke, kita coba buat lihat. Aku juga mau lihat dari deket nih ikan cupang alam yang kita dapatkan ya. Jadi ini dia guys ya untuk beberapa ikan cupang yang kita dapatkan ya. Gak begitu kelihatan jelas ya. Oh, ininya nih agak kotor kayaknya guys. Nah, ini dia. Buat teman-teman yang tahu spesiesnya bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Tapi ya kurang lebih bentukannya seperti ini guys. Cuman ini agak beda nih. Ini kayak beda spesies gitu loh yang ini nih. Teman-teman bisa perhatiin ya. Ternyata nih tuh ada dua kan di depan kita ya, yang atas sama yang bawah. Ini aja tuh kayak dari jenis yang seperti itu agak berbeda guys ya. Kalau ini tuh cupang alam yang biasanya aku temuin tuh biasanya yang seperti ini nih bentukannya nih. Yang ini nih. Yang ini nih guys. Nah, ini kayak gini. Cupang alam, atau mungkin ini betina atau gimana, aku juga kurang paham ya guys ya. Teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Tapi untuk cupang alam yang seperti ini aku jarang dapetin nih guys. Kita pisahin ya. Masuk lagi dia ke situ. Masukin ya guys ya. Nah, kesini. Kita bakal coba buat membesarkan dia guys. Bagus sekali ya. Buat teman-teman perhatiin juga, dia nggak cuman kayak bagian ekornya sih emang agak sobek ya, karena mungkin dia kan dari alam sana dan ada beberapa perkelahian juga mungkin ya guys ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat secara kayak anatomi yang lainnya, seperti kayak sirip depannya, dia tuh kayak agak berbeda gitu guys. Kayak ada semacam sirip yang menjumbai gitu ya. Kita coba ambil lagi di sini. Ini juga ada nih satu lagi nih guys. Ini juga lumayan bagus nih. Apa aku curiganya ini yang jantannya kali ya? Soalnya kan biasanya kalau ikan cupang ataupun hampir banyak ikan itu kan yang jantannya biasanya dia secara warna tuh lebih bagus guys. Oke, ini jadi ada dua jenis ikan cupang yang kalau secara kelihatan itu tuh bentukannya paling keren ya guys dibandingkan yang lain ya. Ini sepertinya akan kita coba buat keep, dalam artian di keep yang bener-bener kayak kita coba buat istilahnya kasih satu soliter ewang gitu ya guys, dan kita coba buat progres ya. Siapa tahu ikan cupang ini tuh memang bagus dan punya potensi juga guys, kayak gitu ya. Kita coba lihat lagi yang lain ya guys ya. Ikan cupang alamnya ya. Lumayan banyak nih, berarti kita dapat 9 ekor guys. 9 ekor tuh kayaknya nggak semua ada di sini deh. Ada beberapa yang kelepas kan kemarin ya, nggak sengaja kelepas lah. Ada yang lompat juga kayaknya guys. Soalnya kemarin aku tuh ngelihat ada ikan ini. Kita dapat ikan apa? Ikan cana guys. Cana limbata ya kemarin ya kayaknya kita dapat ya. Kayak gitu. Oke, ada beberapa ikan juga yang menarik ya. Kita kayak bakal satuin di sini ya guys ya. Seperti ikan-ikan swordfish ini atau ikan sodahar. Kalau ikan cereman nanti sama kita bakal dikasih ke hewan-hewan kita ya guys yang ada di sini guys. Ini
ikan sodahar ini juga bagus. Aku juga nggak habis pikir ya guys ya, ternyata kita bisa mendapatkan ikan sebagus ini. Bentar. Cepet juga dia guys ya. Ikan cupang tuh rasanya kayak pada lemes-lemes gitu loh guys. Dia lompat ya, bener-bener ya guys. Dia tenaganya masih banyak. Dan si ikan sodahar ini, kayak ini dia masih ada kerabat sama ikan gapi gitu ya. Ikan sodahar ya. Kalau kita dapetin dari pasar tuh rasanya kayak biasa aja kan. Tapi kalau kita dapetin langsung dari alamnya, ikan-ikan seperti ini kayak keren sekali gitu guys ya. Sebenarnya biasa aja mungkin ya, cuman kita merasa keren guys. Tuh. Ya teman-teman lihat ya. Kita coba buat cek, kasih lihat lagi ya. Tuh, ikan sodahar ini juga sama guys. Jadi si bagian ekornya tuh kayak pedang gitu loh ya. Nah selain itu juga aku tuh mendapatkan ikan yang warnanya oranye juga nih. Ikan oranye guys. Ini juga lumayan menarik ya. Lihat warnanya bagus sekali guys. Oh, aneh ya. Ikan cere tapi oranye gitu guys ya. Cere oranye. Udah kita masukin juga di sana. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau nggak salah tuh, aku takut salah juga guys ya. Ikan kayak gini tuh ya, yang ini nih, yang di tangan aku ini. Nah ini tuh kalau nggak salah guys ya, kalau nggak salah ya. Jadi si ikan sodahar itu tuh jantan betinanya tuh berbeda sekali. Yang tadi tuh jantannya, yang kelihatan banget ekornya. Nah yang betinanya tuh dia bentukannya bener-bener kayak cere. Bisa jadi yang ini guys. Jadi mereka tuh sepasang. Ini sebetinanya, kalau nggak salah ya. Tuh soalnya secara motif tuh bukan kayak cere kan, kayak ikan sodahar. Cuman ini sepertinya yang betinanya guys. Tuh kita masukin di sini ya. Pokoknya ada beberapa ikan yang pengen kita keep lah ya. Di keep kita taruh di sebelah kanan. Kalau di sebelah kirinya sama kita di keepnya omyokan gitu loh. Kalau ini sama kita di keepnya kayak istilahnya dikasih tempat khusus gitu ya guys. Juga ada yang betina lagi nih kayaknya nih. Nah ini betinanya lebih gede nih. Dia tuh aktif sekali ya. Saking keaktif dia kita pegang tuh lompat-lompat mulu guys. Nah ini juga betinaan seperti ini. Juga betinaan sepertinya tuh guys. Ukurannya lebih besar dibandingkan yang tadi. Lompat lagi ya guys ya. Nah, kita masukin aja sini. Nanti sisa-sisanya ikan-ikan kayak cere-cere kayak gitu kita kasih aja ke beberapa hewan-hewan kita yang ada di sini ya guys ya. Nah ini juga sama jenis ikan-ikan sodahar juga ya. Tuh. Ish, ampun guys, bener-bener ya. Sepertinya sih beberapa ikan cere di sini juga yang kelihatan ikan cere sepertinya juga ada beberapa ikan yang sodahar-sodahar seperti itu sih. Cuman karena memang ukurannya masih terlalu kecil, jadi kita ngeliatnya kayak ikan cere aja gitu guys. Nah ini juga ada swordfish lagi tuh, yang dia ekornya panjang ya. Nah ini guys. Cakep banget ya, cakep sekali nih guys. Kita pisahin. Malah kesono dia ya, bener-bener ya. Dan ada beberapa kecebong juga guys. Aku dulu pernah bikin video kayak pengen ngegedein kecebong dari alam gitu kan. Cuman gagal guys ya, ternyata susah ya untuk ngegedein kecebong seperti ini. Jadi kecebong ini akan kita pisahkan untuk kita berikan kepada cana kita guys ya. Memang tidak begitu kenyang sih ya buat mereka ya. Cuman sepertinya kecebong sebagai nutrisi yang lumayan bagus juga lah ya. Soalnya pas aku lihat juga ini kecebong bancet guys. Bancet itu emang istilahnya kodok yang suka dikasih ke cana ya. Kecebong juga. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Oke, jadi itu beberapa yang kita sortir. Jujur ya, kemarin tuh aku menemukan cana striata atau cana limbata, aku juga nggak tahu guys, yang masih kecil. Cuman pas aku cek lagi kok nggak ada gitu ya guys. Aku juga curiga antara dia lompat atau dia nggak kemasukin guys. Oh ini juga ternyata ada semacam ikan wader deng nih. Ada ikan wader juga nih guys. Masuk juga ikan wader ternyata. Nah ini susah ya, dapetnya susah sekali guys ya nangkapnya ya. Kalau sih ini kayak yang di pasar-pasar kaget yang kita tuh bayar untuk ngeser ikan ya guys. Nah ini vibes-nya seperti itu guys. Susah amat ya. Emosi guys ya lama-lama ya, ternyata susah guys. Ikan wadernya kecil sih ini. Awalnya kemarin aku kira ini tuh kayak semacam ikan hampala gitu guys. Tapi sepertinya bukan ya. Nah ini. Nah, asem sekali guys. Susah ya. Oh, padahal kita mau menyelamatkan dia dari jadi ikan pakan guys ya. Nah ini dia semacam ikan wader ya sepertinya guys ya. Masukin sini dulu aja. Nah ikan wader. Oh nggak kelihatan ya. Kelihatan kali. Tuh dia memperlihatkan diri ya. Bagus ikannya tuh. Nggak kayak ikan cere-cere biasa gitu ya guys ya. Ikan cere-cere biasa mah karena banyak aja sih, jadi kelihatannya kayak biasa aja guys. Seperti itu ya. Nah sisanya ini kayaknya lebih ke ikan cere-cere biasa ya. Tuh ada ikan wader lagi sih sebenarnya. Cuman agak susah juga buat kita tangkap ya. Jadi si ikan cere-cere biasa ini akan kita coba buat kasih ke beberapa hewan-hewan kita guys kayak gitu. Oke, aku mau coba buat kasih lihat ke teman-teman. Kalau misalnya si ikan cana yang ada di rumahku ini kita coba buat kasih makan pakai kecebong ini, kira-kira bagaimana reaksinya guys. Karena aku tuh udah nggak banyak di rumahnya guys ya. Aku tuh cuma ada cana striata albino. Di sini tuh ada cana aurantia flat body, tapi ini belum dinyalain. Namanya sama di bawah ada asiatica guys. Sama di situ ada cana aurantia lagi sih, cuman agak cowok ya guys ya bagian mulutnya ya. Aku tinggal segitu cananya guys. Beberapa aku hibahin ke teman-teman gue ya. Dan ini kita coba buat kasih kecebong guys ya. Dia ada respon gak sih? Kok kayak nggak ada respon ya? Kayak cananya udah, wah mentalnya udah hancur guys.
Padahal dulu tuh dia tuh mentalnya bagus nih si Channa striata ini ya. Seperti yang aku pernah bilang juga, jadi Channa striata albino itu memang dia susah sih kalau secara mental guys. Jadi ada yang bisa melatih mentalnya jadi bagus. Nah ini tuh dulu sempat bagus mentalnya, cuman karena memang kita pindah-pindah tempatnya guys ya. Waktu itu kan tempatnya kecil, ya sepertinya jadi tidak ada mental guys. Makanya ini sama kita bakal coba buat dikasih ke Channa Auranti aja yang di bawah ya. Kalau Channa Auranti ini masih ada mental nih. Ntar kita kasih lampu dulu guys, bentar ya. Ini Channa Aurantiku yang short body guys. Maju. Masih mantap banget tuh. Mentalnya tidak berubah ya. Dulu tuh aku beli ini kan murah ya, karena kayak istilahnya tiba-tiba orang ada random jual di Shopee guys ya. Nah aku coba buat kasih ya. Dia kira-kira ada respon nggak nih? Dikasih cebong guys. Langsung dimakan kalau sama dia mah ya. Wah dia langsung dimakan guys. Nggak kerasa dia ya kalau dikasih cebong seperti itu ya. Kalau dikasihkan cere kayak gitu dia bakal ngejar-ngejar nggak ya? Penasaran aku guys. Kita coba ya kasih cere ya guys. Dulu mah kan nama kita kan baru di progres banget makannya kayak gitu-gitunya kan. Kalau sekarang sebenarnya sih di progres juga sih pakai udang gitu guys ya. Cuma sesekali lah dia makan makanan hidup ya, supaya nggak bosen deh guys ya makan udang yang mati terus ya. Ngejar-ngejar nggak sih dia? Ya kalau ngejar-ngejar seru deh. Seru banget guys. Wah ini memang Channa yang terbaik ya guys ya. Dia harusnya nyari-nyari sih. Nyari-nyari guys. Ini deket nih. Nggak kena guys. Tapi skill hunting dia jadi cupu sekali ya kalau kita pikir-pikir ya guys ya. Karena mungkin jarang kali guys ya. Coba kita liatin lagi ya. Ayo. Itu banyak tuh ikan-ikan. Skill hunting dia sangat menurun drastis ya guys dibandingkan dulu ya. Kayak dia juga males-malesan gitu sih, kayak ngejar doang, terus pas udah sampai depan mulutnya kayak dia diem guys ya. Percana-canaan ya. Buat teman-teman yang kangen Channa ya, aku memang ngurangin sih guys waktu itu ya, cuman yang aku suka-suka banget aja ya. Sama pasir-pasirnya dimakan sama dia ya. Cuman guys lompat-lompat. Gila sih dia ternyata dia sangat ganas dibandingkan Channa striata albino ya. Striata albino bener-bener sangat kurang ya guys. Wow, ngejar-ngejar dia guys. Bagus banget nih Auranti. Aduh. Kemarin juga sempat ada yang mau beli nih, cuman aku nggak dijual ya. Dan sekarang ini tiba-tiba banyak yang masuk tuh kayak Auranti short body gitu guys. Jadi aku tuh punya ini tuh dari sebelum si Channa Auranti short body itu istilahnya tenar lah ya, viral. Sekarang tuh kayak bukan anakan-anakannya tuh banyak yang jual. Tapi harganya juga masih lumayan sih. Kayak di atas 500 kalau nggak salah. Tuh, mantep ya. Dulu orang BU jualannya di Shopee guys, kayak tidak meyakinkan ya. Pas aku beli ternyata beneran dateng. Aku kira kayak bakal ditipu gitu kan. Tapi kan kalau di Shopee kan uangnya kan nggak langsung ke mereka. Jadi andai kata ketipu pun kita bisa ajuin banding lah istilahnya guys. Jadi aku beli waktu itu. Dan ternyata nggak ketipu ya guys ya. Dapet ikannya emang bagus guys. Bagian ekornya ternyata ada sedikit sobek. Tuh guys, kayak ada fin rod gitu kayaknya di ekor ya. Coba itu hal yang biasa sih. Tadi dia biasa lagi ya guys. Dulu mah aku juga punya ikan short body lainnya guys, seperti ikan stewarti gitu ya. Bahkan stewarti aku tuh dulu bener-bener kayak kecil banget ya. Aku beli tuh kayak menang lomba waktu itu guys. Tapi dia kena tumor gitu lah. Ingat nggak dulu nih? Stewarti kecil yang masih Kang Puja gini kena tumor waktu itu dulu. Nggak tahu itu. Dulu pernah guys. Ya itu mah lompat. Iya. Ada yang lompat juga ya, namanya Channa ya guys. Makanya ini juga harus rapat ya mas ya ini ya. Pokoknya kalau Channa mah pasti rapat lah daripada dia lompat-lompat. Kurang lebih seperti itu guys. Nah di bawah sini juga masih ada Channa asiatica yang RSWS ya. RS kalau nggak salah guys. Red spot kalau nggak salah nih. Kalau ini dia ikan pemberian Vincent ya dulu ya. Sampai sekarang masih aku keep guys. Aman ya dia ya. Cuman ya secara warna sih kayaknya menurun ya dibandingkan dulu kan guys. Karena kan kalau dulu kan emang bener-bener kita kan concern banget tuh sama pakan dan lain-lainnya. Cuma secara kegondrongan kayak gitu-gitu masih bagus ya, anatomi masih bagus guys. Ini kan tua berarti ini ya. Dia udah umurnya udah 5 tahun kayaknya ada kayak guys. Soalnya datang ke aku aja ukurannya udah gede kan. Ini kita coba buat kasih makan ikan cere juga ya. Kita coba kasih ya guys. Cere ini ya. Wow, ini mantep ya. Cere ya. Tuh. Yang ini mah nggak ada lampu. Ada yang nggak ada lampunya ya. Nah ini kan cara dari dulu memang mantep guys. Itu namanya si lumba-lumba ya, karena bisa lompat ya. Jadi kasih makan kayak gini nih, dia lompat kayak ke makanan dia. Dulu bisa kayak gitu guys. Cuman kalau misalnya semacam ikan predator gini dikasih ikan langsung banyak, fokus dia tuh kadang-kadang keganggu. Jadi dia tuh bingung gitu guys ya, mau ngejar yang mana. Kalau misalnya kita cuma ngasih satu ikan buat dia makan, sama kita ngasih banyak ikan tuh, probabilitas buat ketangkapnya tuh lebih banyak kalau kita cuma kasih satu ikan. Soalnya kan kayak gitu tuh fokus gitu loh tuh, fokus ke satu mangsa ya. Kayak ini nih, dia lagi fokus ke yang ini nih, di lock ya guys ya. Tapi kan tiba-tiba kalau ada ikan yang lain lewat, lock dia tuh langsung kebingungan tuh, langsung bingung nih. Kayak ini ntar bingung nih ini, langsung ke yang lain locknya guys. Kurang lebih ya seperti itulah ya. Secara rakusan dia masih rakus banget guys. Ini juga masih ada Channa asiatica lagi nih. Kalau ini mah kan aku kan waktu itu kan beberapa kan aku hibahin. Biasanya kan beberapa kan jadi kan aku kayak isi-isi lagi ya guys ya ikannya ya. Nah ini
ini ikan cana asiatica yang Kalimaya guys kalau nggak salah ya. Cuman ini secara mental jelek sekali guys ya ini ya. Secara mentalnya jelek guys tuh. Beda sih ikan yang mentalnya jelek mah, bener-bener kayak bengong doang guys ya di pojokan ya. Menangis, meringis di pojokan guys tuh. Cuman kayak gitu doang guys. Dia kalau ada yang lewat depan muka dia baru dimakan ya. Ngejar-ngejarnya males dia. Cara motif padahal bagus sih. Karena aku ngerasa sekarang-sekarang ini cana-cana apalagi asiatica gini tuh makin bagus guys motifnya ya. Kayak makin banyak mutiaranya. Zaman dulu aku awal-awal pelihara tuh cana asiaticanya tuh istilahnya mutiaranya tuh jelek-jelek banget guys. Kayak nggak muncul. Sekarang-sekarang ini dia semakin muncul ya. Cuman memang kalau ikan ini kan jarang dilatih mentalnya. Dia nggak begitu keluar guys. Beda lah sama tipe-tipe ikan-ikan seperti ini. Ini kan mentalnya bagus banget ya. Sama mainin ikan yang kayak gini-gini aja nih bagus nih. Diginin dia, langsung kayak mangap-mangap guys. Ini jangan sering-sering sih dilakuin ya, karena ini takutnya mulutnya kayak nggak bisa nutup guys. Menganga terus kalau masalah takutnya guys. Sesendi di mulutnya takutnya dia bermasalah ya. Nah nih lagi ngejar makanan dia. Fokusnya ngejar makanan dia guys. Atau kalau misalnya teman-teman setuju ya, kita coba buat bikin kayak compact habitat gitu guys ya. Kayak dia tuh bikin semacam habitat cana auranti aku lihat ya. Tapi bener-bener kayak di alam ya. Jadi di bagian bawahnya dia kasih tanahnya tuh bener-bener tanah yang dari sungai gitu loh guys. Dan hasilnya bagus sekali guys. Nah kalau teman-teman setuju ya, ntar kita bakal coba buat bikin ide membuat yang seperti itu guys ya. Pakai under gravel gitu loh kalau dia si bagian ininya tuh ya. Jadi sebelum si akuarium ini jadi, nanti si cananya sama kita kayak dialihin dulu ke tempat yang lain. Kurang lebih seperti itu ya guys. Di sebelah sini juga ada ikan-ikan, tapi ikan-ikan komet-komet yang ada di rumahku di KBP kemarin yang dari Koras Kolam beberapa aku taruh sini guys, kayak gitu ya. Ini juga sebenarnya masih ada sih kayak cana auranti ya. Ini mati guys, lampunya mati ya. Tuh. Udah agak gede juga nih. Tapi masih mulutnya coak kayak ini ya. Jadi dulu tuh cana auranti ini tuh salah satu cana auranti yang aku kayak budidaya ember gitu loh. Dan ternyata cana auranti di budidaya ember kayak gitu dia pada coak guys ya, pada berjamur. Nah, beberapa yang selamat seperti ikan cana auranti ini sama aku digedein dan hasilnya lumayan bagus sih, gede ya guys. Tapi ya mulutnya coak guys. Walaupun mulutnya coak, secara fisik sih sebenarnya bagus-bagus aja ya, kayak nggak ada masalah. Buat teman-teman yang masih suka pelihara cana-canaan, terusnya apalagi yang dikompengin kayak gitu-gitu, kalau misalnya mau sama ikan predator lain sih, coak seperti ini juga nggak masalah guys. Kurang lebih seperti itu ya. Beberapa caranya kita kasih ke akuarium laut kita ya guys, sedikit demi sedikit saja. Ini yang sudah siap-siap, yang sudah ready, udah aku masukin ke akuarium utama ya. Mereka tuh predator tau tuh guys, apalagi ikan yang itu tuh predator sekali dia ya, dimakan loh. Ikan. Oh yang itu, yang ini nih ternyata ngeri loh dia makannya guys. Kasih cere begitu dia makan ya. Coba kasih lagi ya. Ikan cere kayak gini sebenarnya dia kuat tau di air asin. Tapi nggak boleh langsung kayak kita gini, dilempar begini dia pasti metong guys, kaget ya. Tuh, gila ya ternyata ya. Terutama sini nih. Sini mantap. Wah guys, mantap ternyata dia guys. Berburunya mantap banget dia. Padahal kalau kita lihat-lihat si ikan belang-belang ini tuh yang aku nggak tahu namanya sampai sekarang ya. Tahu nggak yo itu ikan apa yo? Nggak tahu ya. Kayak nggak tahu guys itu ikan apa ya. Teman-teman yang tahu mesti kolom komentar ya. Kelihatannya tuh kayak diem-diem doang dia. Kayak cuman bengong di karang gitu guys ya, di batu-batu. Tapi ternyata ketika dia sudah mengamuk guys, diembat ya langsung ya. Gila. Ini ikan cerenya pada hilang guys. Kayak pada di atas ya. Cuman si botanak kuning ini nih yang kelihatannya kayak kurus gitu loh. Mungkin dari segi makannya dia susah kali ya. Kalau ikan-ikan yang lain mah aman guys. Ikan Nemo aja yang kemarin kelihatannya udah mau tepar, yang kelihatannya udah mau meninggal tuh ternyata aman tuh guys ya. Dia sudah mulai kayak bergerak-gerak lagi. Ini kayaknya mau lagi nih. Kita coba kasih dikit lagi ya. Kasih dikit lagi ya guys. Kasih sedikit lagi guys. Oh itu ikan apa namanya? Golden stripe soapfish. Ikan sabun, soapfish. Cari di Google Lens gitu ya tadi ya? Iya. Google Lens ya guys. Ternyata segede grouper. Seriusan? Itu gede guys. Ternyata dia ikan predator ya tuh. Ini tuh. Ih, wah gila sih dia overfeeding kayaknya guys ya. Dia doang yang makan masalahnya. Yang lainnya nggak serakus dia guys. Ikan Nemo juga makan. Makan lagi ya. Wah, udah kegendutan ini guys. Wah, sangat sejahtera ternyata dia ya di sini ya. Sebenarnya aku juga udah nyiapin satu tempat seperti ini. Ini buat kuda laut ya guys ya. Jadi nanti kalau misalnya kita pelihara kuda laut, sama kita ditaruh di sini aja kuda lautnya supaya dia tuh nggak kemana-mana gitu kan guys. Cuman si kuda lautnya belum ready ya. Jadi ntar mungkin kita hunting guys ya di beberapa video ke depan. Yang pasti di bagian sini kita kasih batu-batuan sedikit supaya si ekor kuda lautnya tuh bisa nyangkut guys. Tapi ntar aja di next video ya. Kurang lebih seperti itu guys. Nah ini ikan-ikan cerenya udah mulai habis ya. Ternyata dibantai sama golden stripes ya tadi ya namanya. Soapfish
soapfish ya? Soapfish. Kacau guys, ikan sabun ternyata ya. Ternyata diembat sama ikan sabun guys ya. Gila. Dan untuk cara-cara yang lainnya kita jadiin stok aja. Karena kita juga membutuhkan cara ini sebagai stok pakan yang ada di rumah guys ya gitu. Oke lah, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Tadi kita udah sortir apa yang kita dapetin. Udah dikasih lihat juga ke teman-teman secara detail. Karena kan kalau di sana kan kita nggak bisa liatin secara detail ya. Dan beberapa juga yang bisa kita manfaatin buat pakan udah kita kasihin ke hewan-hewan kita nggak ada di sini guys kayak gitu. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.